Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sri Wahyuni. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang persamaan dan pertidaksamaan trigonometri. Untuk materi yang pertama adalah persamaan trigonometri. Jadi, perlu teman-teman ketahui apa itu persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari suatu sudut yang belum diketahui ukurannya. Pada prinsipnya, persamaan trigonometri ini sama dengan persamaan linear atau kuadrat. Hal yang membedakannya hanya himpunan penyelesaian pada persamaan trigonometri ini berupa sudut. Persamaan trigonometri ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah persamaan sinus, yang kedua persamaan kosinus, dan yang ketiga persamaan tangen. Persamaan trigonometri yang pertama adalah persamaan sinus. Jadi, untuk menyelesaikan permasalahan trigonometri, mungkin seringkali kita menemukan nilai sudut yang lebih dari satu. Hal itu dikarenakan grafik fungsi trigonometri memuat nilai yang sama di beberapa sudut. Contohnya persamaan Y sama dengan sin X. Untuk minus 360 derajat sampai dengan 360 derajat untuk nilai X-nya, maka jika digambarkan akan memiliki kurva seperti gambar berikut ini. Grafik ini menunjukkan bahwa nilai X untuk sin X sama dengan 1 ada 2, yaitu minus 270 derajat dan 90 derajat. Nilai utama yang harus dilihat dalam nilai X ini adalah area yang bergaris biru, tepatnya di interval minus 90 derajat dan 90 derajat. Lantas, jika dengan nilainya lain, bisa ditentukan berdasarkan gambar. Misalnya nilai X-nya lebih dari 360 derajat atau kurang dari 360 derajat, dapat digunakan persamaan berikut ini. Dengan K merupakan konstanta bilangan bulat. Contoh soal, tentukan nilai-nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan setengah untuk X lebih kecil sama dengan minus 540 derajat, X lebih besar sama dengan 720 derajat. Jadi, terlebih dahulu kita misalkan setengah ini adalah sinus dari 30 derajat. Ini berarti X sama dengan 30 derajat tambah K kali 360 derajat atau rumus dari persamaan sinus ini. Terus nilai K-nya ini nanti akan kita ganti. Misalnya K sama dengan 0 sama dengan 30 derajat tambah nilai K-nya 0 dikali 360 derajat. Jadi 30 tambah 0 sama dengan 30 derajat. Begitu juga selanjutnya. Sehingga hasil dari persamaan ini adalah nilai X sama dengan 330 minus 210, 30, 150, 390, dan 510. Persamaan trigonometri yang kedua adalah persamaan kosinus. Jadi, dengan melihat grafik ini, kita akan mengetahui nilai utama yang harus dilihat adalah garis biru ini. Tepatnya pada interval X lebih kecil sama dengan 0 derajat, X lebih besar sama dengan 180 derajat. Untuk nilai kosinus yang lainnya bisa dilihat gambar lainnya. Nilai X yang lebih besar dari 360 derajat atau kurang dari 360 derajat bisa ditentukan dengan persamaan yang berada pada kotak tersebut. Contohnya, tentukan penyelesaian dari persamaan berikut untuk interval X lebih kecil sama dengan minus 120 derajat, X lebih besar sama dengan 450 derajat. Jadi yang kita ketahui di sini adalah cos X sama dengan 1 per akar 2. Jadi, untuk menyelesaikannya kita harus mengubah nilai 1 per akar 2 ini menjadi 45 derajat. Karena cos 45 derajat itu memiliki nilai 1 per 2 akar 2. Jadi berarti kita tinggal mengubah nilai X yang berada pada rumus menjadi 45 derajat. Sehingga untuk persamaan yang pertama kita menghasilkan X sama dengan 45 derajat ditambah 30 kali 360 derajat. Dan persamaan yang keduanya adalah minus. Karena untuk persamaan kedua
persamaannya adalah minus X. Jadi, minus 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga penyelesaian dari persamaan tersebut adalah X sama dengan minus 45 derajat, 45 derajat, 315 derajat, dan 405 derajat. Persamaan trigonometri yang ketiga adalah persamaan tangen. Jadi persamaan tangen adalah persamaan trigonometri yang memuat fungsi tangen. Untuk lebih jelasnya, perhatikan grafik Y sama dengan tan X untuk X lebih kecil sama dengan minus 360 derajat, X lebih besar sama dengan 360 derajat. Nilai utama yang harus dilihat dari nilai tan X yang bergaris biru itu tepatnya pada interval X lebih besar dari minus 90 derajat, X lebih kecil sama dengan 90 derajat. Jika diperhatikan, nilai tersebut akan berulang untuk X positif dan negatif. Untuk nilai lainnya bisa kita tentukan dengan persamaan berikut ini. Contohnya, jika 3 sin X sama dengan 3 cos akar 3 cos X untuk nilai X lebih besar minus 180 derajat, X lebih kecil minus 30 derajat. Dan tentukanlah nilai cos minus 2X. Jadi terlebih dahulu, sin X per cos X akar 3 per 3. Tan X, atau kita ubah, karena tadi sinus X per cos X itu adalah tangen. Jadi tangen X sama dengan 1 per 3 akar 3. Lalu kita ubah nilai 1 per 3 akar 3 menjadi tangen 30 derajat. Ini berarti persamaan yang pertamanya menjadi 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat, dan persamaan yang keduanya adalah 30 derajat ditambah minus 1 kali 180 derajat. Dengan demikian, nilai cos 2X sama dengan cos minus 2 dikali 150 derajat sama dengan cos 300 derajat atau sama dengan setengah. Jadi nilai cos minus 2X adalah setengah. Untuk materi yang kedua adalah pertidaksamaan trigonometri. Jadi, pertidaksamaan trigonometri ini adalah pertidaksamaan yang memuat bentuk trigonometri seperti sinus, kosinus, tangen, kotangen, kosekan, dan kotangen. Jadi, yang namanya pertidaksamaan trigonometri ini memuat tanda ketidaksamaan, yaitu seperti lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Jadi, langkah-langkah penyelesaian dari pertidaksamaan trigonometri ini terbagi menjadi 4 cara, yaitu yang pertama, menentukan besar sudut pembuat nolnya atau akar-akarnya dengan cara mengubah semua tanda ketidaksamaan menjadi persamaan, lalu selesaikan persamaan yang terbentuk tersebut untuk mencari akar-akarnya. Yang kedua, semua akar itu kita gambar pada garis bilangan dan tentukan tanda setiap daerah yang berbentuk positif atau negatif. Berikutnya, arsir daerah yang diminta atau arsir positif kalau tanda ketidaksamaannya lebih dari, atau arsir negatif kalau tanda ketidaksamaannya adalah kurang dari. Dan yang terakhir, membuat himpunan penyelesaiannya dari daerah arsiran yang terbentuk. Contohnya, tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan trigonometri 2 sin X lebih kecil sama dengan 1 untuk interval X lebih besar sama dengan 0, X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Jadi untuk menyelesaikannya, pertama kita harus mengikuti langkah-langkah penyelesaiannya. Terlebih dahulu kita harus menentukan akar-akar persamaannya. 2 sinus X lebih kecil sama dengan 1 dibagi 2. Sehingga sinus X lebih kecil sama dengan 1 per 2. Sinus X sama dengan 1 per 2. Sehingga nilai X sama dengan minus 210 derajat, 30 derajat, 150 derajat, dan 390 derajat. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman dapat memahami apa itu persamaan trigonometri dan pertidaksamaan trigonometri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.